Di balik keriput, ada cerita tentang zaman yang tak lagi kita tahu dari suara lembut yang merajut nostalgia. Mereka berbagi hidup. Dalam setiap garis wajah tersimpan kisah tentang cinta, harapan, dan perjalanan lama. Mari kita dengar, suara mereka adalah harta yang abadi. Nama Ibu Marinem, kelahiran dari Karanganyar, tahun 65 ya lahirannya, 1 September. Setelah umur 35 tahun, Ibu dinikahkan sama orang Undulayu. Itu sudah anak suami Ibu 8. Ibu nikah 2009 bulan 11 tanggal 10. Ibu berjalan sampai 2010. Setelah Ibu nggak kuat karena ekonomi, pertama ekonomi, kedua KDRT, Ibu nuntut minta cerai. Waktu tahun 2010 itu jadi pembantu, 1 bulannya cuma 75.000. Ibu waktu itu 2013 bulan berapa nggak tahu, dimasukkan di LPK Dian Hidayah. Sampai usia Ibu segini tua, tetap di Dian Hidayah. Setelah pandemi kemarin, Ibu mengundurkan diri. Ya sebetulnya sih berat juga ya di Dian Hidayah dulu, tapi Ibu ya udah berhubung itu Ibu dulu hutangnya banyak sana sini, Ibu saya tekadkan, saya beri kekuatan aja gitu ya. 2000 berapa ya kemarin, setelah Lebaran itu mungkin 2021 ya, Ibu diajak jualan namanya Bu Surati. Ikut Pak RT juga dulu 1 bulan, kakinya sampai kena panci, kena sobrok. Mungkin udah Allah udah buka jalan Ibu, suruh gak kerja berat lagi mungkin ya gitu. Ya, sampai sekarang hidupnya Ibu terpontang-panting. Ya itulah udah tekad saya sekarang jualan itu aja gitu. Iya, jualan sendiri. Ada pisang, ada pepaya, ada jeruk, sedikit-sedikit karena Ibu nggak punya modal. Modalnya dulu pertama pinjem 300.000. Kadang dapat untung, kadang ya enggak gitu. Kalau untung bati itu cuma sedikit. Saya per kilonya itu 8.000. Saya jualnya 9.000, jadi ngambilnya 1.000 gitu loh. Ya mau apa boleh buat, ya kalau kesepian itu pasti ada sih. Berapa tahun kok enggak kesepian, ya untung mbaknya tuh punya putra. Jadi saya, Ibu ini udah nggak punya siapa-siapa, dianggap saudara. Terus Ibu kadang ngasuh anaknya mbaknya itu sampai sebesar gitu. Ya itulah hiburannya Ibu, buat tekad Ibu hidup gitu loh. Ya pernah itu punya suami itu hutang banyak kesana sini itu ditagih. Ya menyesalnya cuman itu tok, enggak menyesal itu kok hidup saya kayak gini, enggak. Itu takdir Allah. Kita jalan itu takdir Allah, Mbak. Kita harus bisa gini, itu takdir Allah. Kita jalanin aja. Ya jalannya ini dijalani dengan baik, dengan ikhlas. Itu jangan harus pikiran legowo. Dulu Ibu memang tuh kerja di Dian Hidayah ya alhamdulillah bisa menyukupin utang. Setelah sekarang ini anjlok, ya kita bersyukur aja. Ya kita misal, wah kok hidup kayak gini, itu Ibu enggak, ya bersyukur aja. Ya kepengennya sih yang terbaik, ya nggak minta dihormati sih, nggak, pokoknya yang terbaik aja, cuman gitu. Ibu tuh sadar semuanya, inget ke budi lah istilahnya, gitu aja. Perkenalkan, nama saya Bapak Suparjo, usia 62 tahun, Jalan Kerak Jemur nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Bu Suwarni dari Jogja, dari itu apa? Kerasa Timur 28, Kota Baru, Yogyakarta.
orang tua menikahkan, jadi nggak ada pacaran, nggak ada dijodohkan, Mbak. Ya, dijodohkan. dijodohkan. Cuma 2 aku menikah, cuma 3 punya anak laki-laki itu tadi yang berdatang. Terus 99 punya adik cewek, sekarang di Bekasi. Nek saya buka itu apa, ibu rumah tangga, terus ya pakai, nek ada orang nyuruh itu laundry baju, nek ada suruh nyuruh ambil apa tuh cucian, dia apa bersih lah di rumah kos-kosan itu seminggu sekali gitu aja. Saya kalau ada orang yang memerlukan bantuan bersih rumah apa gimana, itu saya garap gitu, Mbak. Itu bikin itu pantun persetan itu, Pak, untuk iseng-iseng di rumah kalau nggak ada kerjaan itu di rumah nulis tuh, Pak. Satu hari itu paling nggak 5 kali, Pak, udah dimuat. Enggak tipis itu belum. 25.000, tapi kena PPN, Pak. Nggak apa-apa, itu saya bangga pasang ya. Saat pernikahan, Mbak, dan punya anak itu, saat dipanggil bapak itu rasanya seneng sekali, Mbak, bahagia. Iya, iya. Beda itu kan, dulunya masih kok berpribadi kok udah punya anak, jadi ayah, Mbak. Udah punya anak kok panggil mama gitu, itu aja. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan punya harapan untuk hidup lebih bagus lagi, Pak. Biasanya kalau sudah saatnya siap mau pulang ke desa, Mbak, ya di sana di kampung halaman. Saling percaya, saling menghormati, itu aja, Mbak. Saling tukar pikiran, Pak ini apa sih maksudnya, ini apa gitu. Kalau ada masalah kita pecahkan bersama dan menahan emosi, Mbak. Ayo, nggak boleh nangis. Dia itu yang bagus, setia sama suami dan pengertian, Mbak. Mudah-mudahan kita bisa harmonis sampai tua, Mbak. Ya Pak, terima kasih masih saya masih nggak ngargain saya, nggak apa itu, nggak ada apa ya, Nggak mencela apa adanya, nggak boleh kasar gitu aja. Kerjalah yang bagus, yang tekun, dan jangan mudah menyerah. Jangan kayak bapak mama, yang bapak mama sudah alami, biar nggak apa-apa, yang penting kamu harus sukses dan berhasil. Dok, wong mama aja nggak bisa nulis, terus kamu dibantu sama tetangga, harus kamu berjuang, nanti tetangganya malu nek kamu dibantu, terus kamu kok nggak semangat, gitu aja. Perkenalkan, nama saya Bapak Marsono, tempat tanggal lahir Klaten, 27 Mei 1948, sampai sekarang sudah berumur 76 tahun. Lulus SLTA tahun 1967. Lulus 67, saya ada berita lamaran untuk masuk akabri, tapi karena mungkin nasib saya belum beruntung, saya sudah sampai ujian sampai ke Sukabumi tidak lulus. Tahun 69 ada pendaftaran ABRI di Ajendam 5 Jaya. Saya ikut tes, alhamdulillah bisa diterima. Saya ditempatkan di Batalion Seni Koltok 11 Jakarta, di Birlan Jalan Mataraman Raya. Itu kebetulan saya sudah masuk di Batalion Seni Konstruksi 11 Jakarta Birlan. Saya ditugaskan ke Kolaka Kendari, ya kurang lebih 30 orang lah. Itu bangun jalan dari Kolaka Kendari, kurang lebih berapa kilo saya nggak tahu.
tapi selama 6 bulan. Di sana itu ya di asrama, di komplek. Kesan pesannya ya karena di sana itu banyak kawannya, ya kita ya enjoy saja. Yang kami rindukan di dalam TNI itu, saya kalau mendapat tugas dari pimpinan, itu saya segera kami selesaikan secepat mungkin. Karena apa? Karena kerjaan itu besok sudah menunggu lagi. Kalau perlu 1 hari itu selesai. Belajar, harus belajar. Taat kepada pimpinan, ya. Yang paling penting untuk pelajaran bagi saya adalah pimpinan itu masalah komandan. Jadi perintah kemudian kita perhatikan dan harus tepat waktu. Kalau seorang komandan memarahi anak buah atau saya dimarah, itu berarti saya punya pendapat bahwa komandan itu masih senang dengan saya. Jadi misalnya disenangi, misalnya dicintai, saya santai aja, tidak emosional, tidak ya ngurutu, tidak mungkin dendam, enggak. Yang penting sama kawan baik, sama sesama itu baik, saling toleransi. Yang paling mengenal adalah keluarga. Kebetulan saya di sana itu bujang selama 2 tahun, mengambil golongan 4A itu atau golongan mayor. Tapi saya frustasi, hampir saya mengajukan keluar. Karena apa? Karena tidak ada kenangan hati pada keluarga jauh, anak istri jauh. Akhirnya apa? Saya pikir kalau saya keluar nanti anak saya gimana? Nanti anak saya nggak berhasil, itu mau makan apa? Saya ingin anak-anak saya dan cucu saya itu melebihi mbahnya atau orang tuanya. Dengan harapan itu, dengan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saya bisa mengungguli ayahnya. Berarti dengan adanya sosok keluarga ini yang terus memotivasi Bapak ya, untuk berjuang, ya? Betul. Nah, memang terus terang aja tugas tentara itu tanpa keluarga berat. Saya tidak akan menyesal karena apa? Karena sudah ada di suratan hati saya. Dan juga mungkin Tuhan tuh memberikan tulisan Mars esok uremu seperti ini gitu. Karena apa? Kalau tidak kita dalami di hati kita sendiri, kita akan penyesalan, jadinya dia emosional. Saya pesan kepada Mbak dan Mama Mas, ini pakai pantun, Mbak. Oh ya, boleh. Ya. Bikin kopi harus pakai air panas. Jadilah pemuda-pemudi yang tanggap, tangguh, dan tangkas. Taatlah melaksanakan 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau dijelekin orang, jangan membalas yang jelek. Pokoknya kita yang baik dibalas yang baik aja. Sebisa mungkin kita harus berbuat baik kepada sesama. Pakailah ilmu padi, ya. Makin padi itu kalau makin bersih kan makin merunduk. Kita berjalan itu penuh tantangan yang berat. Apalagi kalau sudah usaha, ya mesti ada tantangannya. Mudah-mudahan selalu dilindungi, terus apa yang dikehendaki bisa terkabul dengan sukses. Supaya ibu jangan dijalankan. Mudah-mudahan yang sukses-sukses aja dulu, ya. Hargailah, Mas, perjuangan orang tua. Jangan disia-siakan lah. Sebisa mungkin lah kita harus meniru perjuangan orang tua. Ya, Pak.